Assalamualaikum, halo kita jumpa lagi lur. Gimana kabarnya? Tentunya semoga selalu baik-baik saja ya. Oke, kali ini ada video dari seorang Habib. Kalau tidak salah namanya Habib Ali bin Jindan. Sewaktu dia berceramah, menurut saya ini kata-katanya ini sangat mungkin dia sedang berhalusinasi ya, sehingga mengatakan atau menceritakan hal sesuatu yang sangat-sangat tidak logis sekali menurut saya ini. Dan tentunya ini untuk mendoktrin para pengikutnya ya. Dalam isi ceramahnya sudah dipastikan hanya mengunggulkan kelompoknya saja dalam hal ini Habib ya. Nah, seperti apa videonya? Kita mari langsung saja saksikan bersama-sama. Ini dia videonya. Yang menurunkan daripada marga Al-Hamid, Habib Umar Al-Hamid bin Jindan, kita orang bin Hafid, Habib Umar bin Hafid, kemudian Al-Muhdhar, Habib Soleh Tanggul Al-Hamid ya, kemudian Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Itu keturunan Al-Imam Syekh Habib Bakar bin Salim, punya anak 13 jadi wali semua. Anaknya beliau 13 jadi wali semua. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat, ayo siapa ini yang kira-kira gantiin Aba? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Waduh. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, nih lihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dia bilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu, ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya, katanya. Tuh anak-anaknya bagaimana abaknya. Kemudian Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, ini pongkolnya para ahlul bait Nabi Muhammad. Waduh. Beliau punya pembantu namanya Al-Imam Syekh Said Al-Amudi. Syekh Said Al-Amudi. Kita jangan bicara Habibnya dulu, jangan bicara majikannya dulu, kita bicara pembantunya dulu, biar kamu tahu bagaimana kedudukan mereka dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Syekh Said Al-Amudi, pembantu Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Beliau sudah meninggal lama. Cintanya dengan keluarga Nabi Muhammad luar biasa. Syekh Said Al-Amudi ini dari bangsa Masya'eh, keturunan sahabat atau selainnya, bukan dzurriyyat Nabi. Ketika sudah ratusan tahun meninggal, datang satu habaib ziarah ngucapin salam, assalamualaikum ya Syekh Said Al-Amudi. Ini udah ratusan tahun meninggal nih. Anda tahu apa yang terjadi? Kuburannya kebelah jadi dua. Bangkit itu Syekh Said Al-Amudi sama jasad-jasadnya. Dia katakan, waalaikumsalam warahmatullahi ya ahlul baitur Rasulillah. Kemudian diambil tangan itu Habib, dia cium tangan, kemudian akhirnya balik lagi ke kubur, masuk lagi. Tuh mereka para aulia, orang-orang yang khidmat dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Syekh Umar Muhdhar, anak Al-Habib Abdurrahman As-Siggaf. Jadi Syekh Umar Muhdhar ada dua. Yang pertama anak Habib Abdurrahman As-Siggaf. Ini nggak punya anak laki-laki, anaknya perempuan, yang menurunkan nanti dari situ keluarga Al-Idrus. Yang kedua Syekh Umar Muhdhar, keturunan tadi Syekh Bakar bin Salim, yang ngeluarin daripada bangsa Al-Muhdhar, fam Al-Muhdhar, Habib Hasan Al-Muhdhar di sini ya, Samarinda. Nah itu masih keturunan beliau. Al-Habib Syekh Umar Muhdhar ini di Hadramut. Beliau itu di kuburannya ini belum meninggal dibilang, saya nggak akan pernah ridho siapapun yang lewatin kuburan saya. Jadi kalau ada burung lewat mati langsung. Waduh. Saking hebatnya beliau. Sampai akhirnya ada satu habaib doa, Beb, ini nanti Hadramut Tarim akan banyak orang-orang datang untuk mencari ilmu dan berkah. Kalau antum nggak cabut sumpah antum, nanti mereka naik apa ke sini, akhirnya mati. Tolong dicabut. Akhirnya dicabut sampai gini hari, akhirnya nggak terjadi. Dulu itu terjadi. Kalau ada burung lewat, jatuh mati. Syekh Umar Muhdhar ini punya anak kecil namanya Aisyah. Beliau datang hal, orang wali kalau lagi datang hal bawaannya pengen ibadah. Nah kalau pengen ibadah biasanya kholwat. Kholwat itu menyendiri di kamar sendiri, udah ibadah, wirid, zikir. Tapi hebatnya mereka orang-orang wali, kalau wirid tembok ikut zikir, keluar suara. Waduh. Paham ente? Tempat duduk, karpet, kayu, semua itu keluar suara, zikir bareng sama mereka, orang-orang wali. Itu mereka orang wali, orang-orang saleh, kholwat, menyendiri. Datang hal, dia bilang sama istrinya, istri, jangan ada siapapun yang masuk kamar kholwat saya ya, saya pengen kholwat. Iya, sudah istrinya masak di dapur.
Syekh Umar Mahdhar lagi khalwat, lagi baca zikir. Kemudian anaknya masih kecil, masih balita, lari sana, lari sini. Kemudian tiba-tiba robos masuk ke kamar khalwat. Nah, orang-orang wali kalau sudah zikir, istighraq, mendarah daging, mendalami sampai lupa apapun, nggak ngelihat apapun. Sehingga ketika beliau kaget ada suara orang masuk, langsung dibilang, "Mut, mati kamu." Seketika itu anaknya kebakar, mati langsung. Sadar daripada Syekh Umar Mahdhar, waduh, anak saya meninggal ini. Dipanggil istrinya, dimarahin. Anak udah bilang, jagain. Kenapa kamu lepasin begini? Nangis itu ibu. Kemudian tiba-tiba berhenti. Ntar dulu. Kita punya pembantu, sini pembantu dipanggil. Sini pembantu, khadamah sini pembantu. Ibu, kenapa? Mulai kapan kamu berani berbohong? Kamu ini ikut sama keluarganya Rasulullah. Kamu ini pembantunya keluarga Nabi Muhammad. Mulai kapan kamu berani berbohong? Maksudnya Bu, dari semenjak anak ini lahir, kamu suka gendong. Kalau bahasa kita dininak boboin. Jadi kalau lagi digendong dibacain, dinyanyiin lagu. Apa lagunya? Ya bintul gutub, ya zaujatul gutub, ya ummul gutub. Wahai putri dari seorang gutub, wahai istri dari seorang gutub, wahai ibu dari seorang gutub. Maksudnya Bu, ya kamu bohong, ini anak masih balita. Kalau kamu katakan bintul gutub, putri dari seorang gutub, betul, ayahnya gutub. Tapi kamu mengatakan, ya zaujatul gutub, wahai istri seorang gutub. Ini anak belum menikah, belum jadi istri, tapi sudah meninggal dunia. Berarti itu menjadi kebohongan buat kamu. Sampai begitu didikannya, saudara. Sampai itu dicap bohong. Apa kata pembantunya? Enggak Bu, saya enggak bohong. Itu diambil jenazahnya, diindung-indung lagi, dibacain lagi. Ya bintul gutub, ya zaujatul gutub, ya ummul gutub. Itu anak langsung bergerak, berdiri, langsung lari-lari lagi. Ini baru pembantu nih. Waduh. Kata Syekh Umar Mahdhar, kamu mau ngelawan takdir, anak mati kamu hidupin. Apa kata pembantunya? Enggak Tuan, yang ngelawan takdir duluan kan Tuan. Anak hidup dimatiin. Dia taslim. Nyerah satu sama. Ya udah, berarti memang udah takdirnya. Kan tadi hidup, kemudian mati. Ya, kemudian sama pembantunya dihidupin lagi. Ini orang kok ceramahnya ngelepus. Kita kalau menghadapi orang seperti ini nggak usah pakai emosi ya Lur ya. Kita anggap aja orang ini sedang melawak nih. Sehingga tidak menguras energi kita. Nggak usah emosi menghadapi orang seperti ini Lur ya. Ini orang kalau ngomong kok nggak kira-kira, aduh ini apa yang ada di isi otak kepala orang tersebut ya. Ini seorang Habib padahal, tapi yang katanya cucu Rasul lah, tapi ceramahnya seperti itu. Gak pantas jadi penceramah atau pendakwah ya, apalagi mempunyai seorang pengikut. Gak pantas ya, menurut saya oknum-oknum Habib seperti ini pantasnya hanya jadi pelawak saja ya Lur ya. Oke, gimana Lur? Menurut kalian setelah menonton video ini? Komen-komen di bawah Lur ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini untuk melawan para kadrun-kadrun. Nah, salam NKRI harga mati.